Halo, selamat pagi anak-anak kami YBS hebat. Kali ini kita belajar tema 2 subtema 1. Masih bersama Ibu Daniar Hermanita. Pada pembelajaran 1 dan 3 kamu harus mampu menggali informasi penting dari buku teks sejarah dengan menggunakan 5W1H dan menguraikannya dalam bentuk peta pikiran. Ayo, siapa yang tahu 5W1H? Nah, untuk lebih jelasnya pelajaran kita ini silakan anak-anak kami buka halaman 3 ya, pada buku 6B Persatuan dalam Perbedaan. Kita akan mengenal unsur apa saja yang dapat membantumu untuk menggali informasi ya. 5W1H atau kita kenal dengan adik Simba. Nah, 5W1H adalah unsur yang dapat membantu kamu untuk menemukan informasi dari rangkaian peristiwa dalam buku teks sejarah yang berkaitan dengan apa, di mana, kapan, mengapa, siapa, dan bagaimana. Sekarang Ibu akan jelaskan apa saja unsur yang ada pada 5W1H. Yang pertama, what atau apa. What atau apa merujuk pada seputar peristiwa yang terjadi. Ya, peristiwa yang terjadi dan mendorong untuk mengumpulkan fakta sebanyak-banyaknya terkait peristiwa yang terjadi. Itulah fungsi dari kata tanya apa. Selanjutnya, kata tanya who atau siapa. Pertanyaan who berguna untuk mengetahui tokoh yang terlibat atau siapa saja yang terlibat dalam peristiwa teks sejarah tersebut. Selanjutnya, kata tanya when atau kapan. Unsur when dapat mengatakan kapan peristiwa terjadi dan menjawab keterangan waktu sebuah peristiwa dari teks sejarah. Dengan adanya unsur when, jawaban yang dapat merupakan keterangan waktu ya, sehingga lebih akurat dan dapat dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya, kata tanya where atau di mana. Dalam sebuah peristiwa, hal yang pasti ingin diketahui adalah di mana peristiwa itu terjadi, sehingga peristiwa atau kejadian berlangsung bisa kita ketahui dengan fakta yang benar ya. Jawaban dari pertanyaan when merujuk pada keterangan tempat. Nah, selanjutnya kata tanya why atau mengapa. Unsur why digunakan untuk mengetahui alasan atau penyebab dari peristiwa tersebut yang melatar belakangi kejadian tersebut. Dengan adanya alasan ini, setiap orang dapat mengetahui dan mudah memahami situasi atau kondisi atas teks peristiwa dalam sejarah ya. Selanjutnya, how atau bagaimana. Unsur how berkaitan dengan proses terjadinya peristiwa berlangsung atau kronologis peristiwa dalam teks sejarah. Jadi pokok informasi dapat diperoleh dengan mempelajari unsur 5W1H sehingga kamu bisa menggali informasi yang ada pada teks sejarah. Nah, sekarang kita di halaman 3 dan 4 kita ada teks sejarah berjudul Peristiwa Rengas Dengklok. Silahkan kamu baca teksnya. Silahkan anak kami baca peristiwa Rengas Dengklok di halaman 3 dan 4 ya. Silahkan dibaca. Nah, setelah membaca kita tahu pokok informasi what dan when, yaitu peristiwa Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945. Where terjadi di Rengas Dengklok, sebelah timur Jakarta atau lebih kenal dengan Karawang ya. Selanjutnya kata tanya who atau siapa yang terlibat, yaitu dua golongan tua dan golongan muda, di mana golongan tua terdiri dari Insinyur Soekarno-Hatta dan Ahmad Subarjo ya. Selanjutnya golongan muda terdiri dari Wikana Soekarni, Yusuf Kunto, Iwa Kusuma, dan Syudanco Singgi. Itulah katakannya who. Selanjutnya kita akan mengetahui unsur why atau alasan terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Adanya perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Golongan muda ingin agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan karena pada saat itu sedang terjadi kekosongan kekuasaan, tapi golongan muda ingin mengamankan Insinyur Soekarno dan Hatta agar tidak terpengaruh oleh Jepang, sedangkan golongan tua ingin menunggu hasil sidang PPKI. Nah, adanya perbedaan
pendapat. Selanjutnya, how. Peristiwa ini diawali oleh hasil rapat dari golongan muda untuk membawa Insinyur Soekarno keluar kota agar tidak terpengaruh Jepang. Pada pukul 4.30 pagi, Soekarno-Hatta tiba di Rengas Dengklok dan mereka menyetujui untuk membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di Jakarta terjadi perundingan antara golongan tua dan golongan muda, di mana golongan tua diwakili Ahmad Subarjo dan golongan muda diwakili Wikana. Hasil perundingan tersebut adalah proklamasi harus dilaksanakan di Jakarta dan akhirnya Ahmad Subarjo memberikan jaminan bahwa proklamasi akan dilaksanakan di Jakarta keesokan harinya pada tanggal 17 Agustus 1900. Sekarang kita latihan ya, halaman 18 sampai dengan 20 di buku tematik 6B.